Perkenalkan, nama saya Rusdianawati, NIM 182100128, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Hendak menyampaikan paparan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis yang diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Sejarah perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu 1. Sebelum kemerdekaan, 2. Orde Lama, 3. Demokrasi liberal, 4. Demokrasi terpimpin, 5. Orde Baru, 6. Orde Reformasi. Sistem perekonomian Indonesia saat ini yaitu lebih condong ke barat-baratan atau ekonomi liberal atau kapitalisme. Sistem yang membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Masuknya sistem kapitalis dapat kita lihat dari beberapa indikator, yaitu pertama, dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap. Kedua, nilai kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap. Ketiga, perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak swasta. Keempat, keikutsertaan bangsa Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian KATT yang semakin menunjukkan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia. Dampak positif yang ditimbulkan dari sistem kapitalisme yaitu aspek permodalan. Kita dapat dengan mudah mendapat modal dengan cepat dari investor asing. Dampak negatif dari sistem kapitalisme ini yaitu terjadi masalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi, hutang luar negeri yang tinggi. Paradigma pembangunan perekonomian adalah kerangka keyakinan yang digunakan sebagai pedoman untuk melihat persoalan dan cara melaksanakan pembangunan perekonomian. Diawali pada tahun 1997, terjadi peristiwa reformasi yang menyebabkan perekonomian luluh hingga mencapai titik terendah yang menjadi sejarah perekonomian bangsa. Sejalan dengan reformasi Indonesia, perekonomian Indonesia pun bereformasi dari sistem perekonomian otoriter menjadi demokrasi, dari perekonomian sentralisasi menjadi desentralisasi. Menurut Chester A. Bernard, suatu kesatuan yang terpadu secara holistik yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian dan masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri serta masing-masing bagian memiliki keterkaitan yang saling mendukung dalam sistem yang holistik tersebut. Dasar politik perekonomian ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Prioritas kebijakan politik luar negeri Indonesia yaitu antara lain diplomasi ekonomi, perlindungan WNI, menjaga kedaulatan dan integritas bangsa, peran di tingkat geopolitik global dan regional, reformasi birokrasi untuk memperkuat infrastruktur diplomasi. Kemudian, sejarah perekonomian Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1960-an, antara lain Indonesia dibantu oleh kabinet, yaitu Kabinet Hatta, kedua Kabinet Natsir, ketiga Kabinet Sukiman, keempat Kabinet Wilopo, kelima Kabinet Ali I, keenam Kabinet Burhanuddin, ketujuh Kabinet Ali II, kedelapan Kabinet Juanda. Seiring meningkatnya pendapatan masyarakat, terjadi 4 proses, yaitu proses akumulasi, yaitu proses yang menyertai pertumbuhan ekonomi sebuah negara, di mana pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan GDP. Proses kedua yaitu alokasi, yaitu suatu perubahan atau lebih tepatnya pergeseran sektor strategis penyumbangan nilai tambah terbesar dalam GDP. Ketiga, proses demografi, yaitu pergeseran struktur ketenagakerjaan yang mengiringi pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian proses distribusi pendapatan per kapita penduduk. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.